1.5. Lanjut ke contoh 1.6. Di contoh 1.6, nah ini kita mulai menggabungkan beberapa konsep. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang teorema sandwich dan cara menggunakannya seperti apa, kita ketemu soal nih, fungsi disuruh menentukan asimtotnya. Nah, ternyata untuk menentukan asimtot ini kita harus menghitung apa? Limit kan? Kalau horizontal berarti limit x menuju tak hingga atau limit x menuju min tak hingga dari fungsi itu hasilnya apa gitu. Nah, hasilnya itu nanti yang akan menjadi asimtot horizontalnya. Nah, tapi kadang-kadang tidak semudah itu langsung menemukan limit menghitung limitnya ketemu. Kalau kita perhatikan di sini fungsi ini kita membutuhkan materi yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu apa? Teorema sandwich. Kenapa butuh teorema sandwich di sini? Ya, karena di sini kalau kita perhatikan ada bentuk sin x per x. Berarti nanti kita akan menjumpai limit x menuju tak hingga dari sin x per x. Nah, disinilah saya bilang di sini kita harus jeli dalam membaca. Ini bahasanya bedakan sama yang kemarin, limit x menuju 0 dari sin x per x berapa? 1. Kalau di sini berapa? Nggak bisa kita menyimpulkan 1. Karena apa? Karena di sini x menuju 0 dari sin x per x sama dengan 1. Kalau ini belum tentu hasilnya 1 dan mungkin nggak sama dengan 1 malahan. Nah, gimana caranya saya menentukan limit ini? Ya, caranya yang paling mudah gunakan teorema sandwich. Teorema sandwich kemarin gimana? Masih ada yang ingat? Perhatikan bentuk sin x per x. Masih ingat teorema sandwich? Apa teorema sandwich? Digunakan untuk apa teorema sandwich? Untuk semua x dalam suatu interval yang mengandung c. Iya. Untuk menentukan limit suatu fungsi yang diapit oleh dua fungsi lainnya yang nilai limitnya sama, gitu kan ya? Nah, sedangkan di sini kita sama sekali nggak tahu nih fungsinya kayak gimana ya. Fungsinya kita tahu sih, sin x per x. Tapi pengapitnya gimana? Nah, ini kita harus jeli ngambil idenya gimana ya. Ini kan sin x per x itu diapit oleh siapa? Ya, berarti kita harus luas wawasan kita, harus berangkat dari sin dulu. Sin x itu nilai paling kecilnya berapa sih? Minus berapa? 1. Paling besarnya berapa? 1. Nah, kemarin kita sudah dapat pengalaman nih. Kalau kayak gini bisa kita sederhanakan menjadi nilai mutlak sin x kan? Menjadi seperti ini. Iya, Bu. Nah, selanjutnya coba perhatikan. Saya punya bentuk yang kayak gini nih. Kalau semua ruas saya bagi x boleh-boleh aja kan? Iya. Ya. Semua ruas saya bagi dengan nilai mutlak x, karena kalau dibagi dengan x, x itu kan bisa negatif ya. Kalau kita negatif ini kan berarti harus berbalik dan sebagainya gitulah ya. Berarti ini saya bagi dengan nilai mutlak x. Berarti 0 dibagi dengan nilai mutlak x kurang dari sama dengan sin x dibagi dengan x kayak gini kurang dari sama dengan 1 dibagi dengan nilai mutlak x. Kayak gitu kan? Berarti ini sama saja dengan apa? 0 kurang dari sama dengan nilai mutlak sin x dibagi x kurang dari sama dengan nilai mutlak 1 per x. Kayak gitu kan? Ya enggak? Iya, Bu. Nah, sekarang perhatikan yang ada di sini. Di sisi kiri itu kan dia mengapit sin x per x, tapi posisinya ada di sini, gitu kan ya? Berarti ini kan sebenarnya fungsi juga kan? Iya. Ya, berarti limit x menuju plus minus tak hingga dari 0 itu sama dengan berapa? 0. Kemudian limit x
menuju plus minus tak hingga, pengapit yang sebelah kanan, nilai mutlak 1/x sama dengan berapa? 0. 0. Karena kan x menuju tak hingga kan, ini pasti 0 kan? Iya. Yang ini Iya, Bu. tadi, yang di awal kuliah ini tadi. Nah, Iya, Bu. sekarang berdasarkan teorema sandwich, karena ini kan diapit dua fungsi nih, 0 sama 1 nilai mutlak 1/x, berarti limit x menuju plus minus tak hingga dari 0 sama dengan 0, dan limit x menuju plus minus tak hingga dari nilai mutlak 1/x sama dengan 0, maka bisa disimpulkan apa? Mutlak sin Iya. x per x-nya 0. Sebelum disimpulkan, ini posisi si sin x per x tadi dia diapit oleh dua fungsi ini kan? Iya. Iya. Sorry, 1/x, maka kita bisa menyimpulkan bahwa limit x menuju plus minus tak hingga dari sin x per x itu sama dengan 0. Maka dari itu apa? Sekarang baru gerak menentukan asimtot tadi. Menentukan asimtot caranya gimana? Asimtot horizontal. Kita cari limit x menuju plus minus tak hingga kan ya? Iya. Karena di sini limit x menuju plus minus tak hingga dari sin x per x sama dengan 0, ya langsung saja kita jadikan 1 untuk plus tak hingga sama min tak hingga dari si fx. Nah, fx-nya siapa di sini? Plus minus 2 ditambah sin x dibagi dengan X x. per X. Ini sama dengan apa? Limit, ini tak hingganya kehilang. Limit x menuju plus minus tak hingga 2 ditambah 2 tambah limit x menuju plus minus tak hingga sin x x per per x. x. Yang ini berapa? Suku ini nilainya 2. 2. Yang suku Dua. ini nilainya berapa? 0. 0. Berarti ini sama dengan berapa? 2. 2. Berarti bisa disimpulkan apa? Asimtot Asimtot horizontal dari dari sama dengan 2. fx Dari adalah fx y Y sama sama dengan dengan 2. Sama Ya, dengan ini dari grafik fungsi ya, di sini menyusup. Dari grafik fungsi fx adalah y sama dengan 2. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, materi selanjutnya itu tentang asimtot miring. Nah, asimtot miring ini yang perlu kita ketahui bahwa tidak semua fungsi memiliki asimtot miring. Nah, asimtot miring ini dia dimiliki oleh suatu fungsi pecah rasional dengan catatan pangkat dari pembilang pecah rasional tersebut lebih besar pangkat tertinggi dari pembilang pecah rasional itu lebih besar 1 dibanding pangkat tertinggi dari penyebut. Maka fungsi pecah rasional yang seperti itu dia nanti memiliki asimtot miring. Lalu gimana caranya menentukan asimtot miring? Caranya yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dan menuliskannya ke dalam bentuk fungsi linier. Fungsi linier ini adalah hasil pembagian ditambah dengan suku sisanya. Nah, kemudian kita identifikasi suku sisanya ketika x ini kita dekatkan ke plus minus tak hingga, nanti suku sisanya ini akan menuju 0. Selanjutnya kita bisa menyimpulkan bahwa asimtot miring itu adalah fungsi liniernya tadi. Nih, biar ke gambar, langsung saja ke contoh 1.7. Di contoh 1.7 ini kita punya fungsi pecah rasional. Kita perhatikan pembilangnya siapa? Pangkat tertingginya. Berapa pangkat tertinggi dari pembilangnya? X kuadrat. Pangkat tertingginya berapa? 2. 2. Pangkat tertinggi dari penyebutnya berapa?
Satu. Satu. Berarti pangkat tertinggi pembilang dan penyebut selisihnya 1. Satu. Pangkat tertinggi pembilangnya lebih besar dibanding pangkat tertinggi si penyebutnya. Penyebut. Maka fungsi ini Penyebut. nanti akan memiliki asimtot miring. Miring. Caranya gimana menentukan asimtot miring? Caranya kita bagi pembilang, ini pembilangnya ya, x kuadrat dikurangi 3, kita bagi dengan penyebutnya 2x min 4. Mungkin kalian sebagian sudah mengenal sistem pembagian kayak gini. Kalau saya dulu diajarin waktu SD, ini namanya porogapit. Kalian diajarin apa dulu namanya? Diajarin nggak? Ibu. Program. Diajarin, Bu. Oke. Iya, Bu. Ya. Ya. Berarti ini gimana? X kuadrat kalau kita bagi 2x min 4 maka akan menghasilkan berapa? Bukan, Bu. Hei, berapa? Ayo, jangan malu-malu. Berapa hasilnya? X per 2 kan? Iya. X per 2 kalau kita kalikan dengan ini jadinya berapa? Jadi X kuadrat dikurangi 2x gitu kan? mm, Kemudian ini kita kurangi. X kuadrat dikurangi x kuadrat berapa? Habis. habis. Min 3 nggak ada lawannya kan di sini? Ya berarti tetap min 3 kan? Iya. Kemudian 0 dikurangi min 2x jadi berapa? Min 2. Plus 2. Min Plus 2. 2x. Cuma kalau penulisan kayak gini kan jadi aneh. Mm-mm. Saya tuliskan menjadi seperti ini nggak masalah toh. X-nya dulu. Gak apa-apa, Bu. Nah, Oh, kemudian ini kita bagi lagi dengan ini menghasilkan berapa? 1, Plus 1. Ini kita kalikan ke sini dapat berapa? 2, X kurang 4. Nah, plus ini kita kurangkan hasilnya berapa? 1. 1. Nah, berarti artinya apa? Artinya fx yang itu fx sama dengan x kuadrat min 3 dibagi 2x min 4 itu bisa kita tuliskan ke dalam bentuk fungsi linier. Fungsi linier ini adalah hasil baginya. Hasil baginya ini x per 2 ditambah 1 kan? Kemudian ditambah dengan suku sisanya. Suku sisanya siapa? 1. 1. 1. Tapi 1 di sini kan harus dibagi ini kan? Berarti kita tuliskan 1 per 2x min 4. Berarti ini kayaknya kurang tepat ya. Suku sisanya dibagi dengan ini gitu ya. Intinya dari fungsi ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk seperti ini. Oh, Paham? paham, Bu. Nah, Paham. selanjutnya ini tadi dia disebut sebagai fungsi linier kan? Ini sisa. Nah, kalau saya definisikan si linier itu adalah gx gitu ya, fungsi liniernya x per 2 ditambah 1, kemudian hx-nya itu sama dengan 1 per 2x min 4. Kemudian kita identifikasi nih limit si sisanya ini untuk x menuju plus minus tak hingga. Sisanya ini kita tadi definisikan hx, berarti hx kan? Ini sama saja dengan limit x menuju plus minus tak hingga dari 1 per 2x min 4. Ini berapa hasilnya? 0. 0. Nah, tadi ini menuju 0, maka asimtot miringnya siapa? GX. Ya. 2. Jadi asimtot miringnya adalah, kalau boleh saya tulis si GX ini jadi Y sama dengan X per 2 plus 1 sama saja kan ya? Kayak gitu.